Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana? Irtibatu ma huwa madi wa ma huwa ruhi fil Islam. Wa mu'tiyama taqaddama anna thammata amilan mumayyizan fil iktisadil islami huwal ittijah bin nasyatil iktisadi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma yudhofi ala dhalikan nasyat at-tabi' al-imani wa ruhi wa syu'uri ridho wal itminan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'tiyama taqaddama, dan melanjutkan petunjuk di atas, melanjutkan hal-hal di atas. Anna thamata, di sana amilan mumayyizan, ada faktor pembeda. Ada faktor pembeda. Ada faktor pembeda fil iktisadil islami, dalam ekonomi Islam. Jadi dalam ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, itu memang benar ada faktor pembeda. Faktor pembeda memang beda dengan kapitalis dan sosialis. Wa bermula amilan mumayyizan fil iktisadil islami, itu al-ittijahu bin nasatil iktisadi, itu al-ittijahu menuju binasatil iktisadi, menujunya, mengharapkannya dengan kegiatan ekonomi, menujunya ilallah, menghadapnya ilallah, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma, dari hal-hal, yudofi, yang memberikan, ala dhalikan nasyatit tabi'i, atas aktivitas itu, at-tabi'i al-imani, yang karakter kegiatan atau karakter kegiatan
al-imani waruhi, yang secara keimanan dan spiritual. Jadi ada pembeda khusus yang ada di ekonomi ketuhanan. Pembedanya adalah an-nasyat at-tabi'i al-imani waruhi, yaitu kegiatan ekonomi, karakter kegiatan ekonomi yang al-imani waruhi, yang secara keimanan dan spiritual. Wa syu'uri ridho wal itminan, dan perasaan ridho, puas, perasaan ridho, puas, wal itminan, dan nyaman. Jadi orang yang mempunyai kegiatan ekonomi dibarengi di dalamnya dengan keimanan dan spiritual, itu akan mempunyai perasaan ikhlas, ridho, dan nyaman. Itulah pembeda daripada ekonomi ketuhanan ini. Beda dengan lainnya. Kalau lainnya tidak mempunyai ini yang embedded langsung menyatu dengan sistemnya, yang lainnya tidak menyatu dengan sistemnya. Wahuna tabarroza nuktotun hamatun kasir. Mata tukwalal kathirin wa minhum al-mukhtasosun wa hiya anal islam la ya'rifu al-fi'la baina ma huwa mati wa ma huwa ruhi. Wahuna, dan di sini, wahuna, dan di sini, tabarroja menjadi penting. Tabarroza menjadi penting apa? Nuktotun, poin, hamatun, poin yang penting, poin yang penting, kathiron yang banyak. Di sini menjadi nyata, menonjol. Tabarroza menjadi menonjol nyata, panuktotun hamatun, poin penting, kathiron yang banyak. Mata tuku, sesuatu yang mengetuk, alal kathirina, mengetuk atas orang banyak, mengetuk orang banyak. Waminhum, dan sebagian dari kathiri, dan itu sebagian dari kasirin al-mutakhosisuna, bermula orang-orang spesialis, orang-orang spesialis. Wahia, bermula nuktohama, poin penting di sini, bahwa anal Islam, sesungguhnya Islam itu layak rifu, tidak mengenal. Apa Islam? Tidak mengenal al-fasla, akan pembeda baina ma huwa mati,
antara sesuatu yang materi wa ma huwa ruhi dan sesuatu yang disebut spiritual. Jadi dalam ekonomi ketuhanan itu tidak memisahkan, layak rifu tidak kenal al-fasla akan pemisahan, memisahkan antara yang materi dan antara yang spiritual. Kalau dalam ekonomi lainnya, kapitalis atau sosialis, dua-duanya adalah materi semua, nggak ada Tuhannya, nggak ada konsep Tuhan di dalamnya. Konsep ketuhanannya nggak masuk, nggak embedded, nggak menyatu. Dalam ekonomi Islam, karena ekonomi ketuhanan, maka tidak kenal untuk memisahkan antara madi wa ma huwa ruhi. Tidak ada pemisahan. Kalau Anda melakukan aktivitas apa saja, kalau sudah itu diniati ibadah karena Allah, ya sudah. Itu namanya sudah tidak memisahkan antara aktivitas madi dan ruhi. Itu. Jadi udah kayak gitu. Wala yufarriqu baina ma huwa dunyawi wa ma huwa ukhrawi. Wala yufarriqu, dan tidak membedakan apa ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, baina ma dengan sesuatu wa bermula ma itu duniawi secara duniawi, wa ma dan hal-hal wa bermula ma itu ukhrawi secara ukhrawi. Jadi dalam ekonomi ketuhanan tidak ada dipisahkan antara duniawi dan ukhrawi. Wah, ini masalah dunia ini. Wah, ini masalah akhirat nih. Nggak begitu. Kita mempunyai aktivitas ekonomi apa saja, kalau sudah diniati karena Allah semua, tawakal ala Allah, lillahi ta'ala, karena Allah semua. Karena Allahnya nggak hanya cuma di mulut, karena banyak orang nggak memahami hanya di mulut saja. Karena Allahnya, karena nggak paham, sesungguhnya nggak paham karena Allah itu apa. Nggak memahami karena Allah itu apa, maka ketika ngomong karena Allah cuma di mulut, nggak paham. Kalau kita sudah karena Allah, maka tidak ada pembeda antara duniawi dan ukhrawi, antara dunia dan akhirat nggak ada, karena semua kita kalau sudah karena Allah, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Fakulu nasyatin, maka bermula tiap-tiap kegiatan madiin yang materi. Fakulu nasyatin madiin, bermula tiap-tiap kegiatan yang sifatnya materi, au duniawiyin, atau kegiatan yang sifatnya duniawi, itu yubashiruhu, berintegrasi siapa? Al-insanu, manusia. Wa bermula insan fi nadril Islam, atau integrasinya manusia fi nadril Islam, dalam pandangan Islam, itu amalun ruhiyun, pandangan ruhani, pandangan atau amalan ruhani, au ukhrawi, atau amalan ukhrawi.
Tolama kana masru'an, selagi atau selama itu sah. Tolama kana selagi itu masru'an sah secara syara. Wakana dan ada apa nadrul Islam itu yattajihu, menghadap, mengarah bihi dengan Islam, amalur ruhi au ukhrawi, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi kalau kegiatan apa saja, kalau sudah yattajihu bihi ilallah, sudah mengharapnya, menghadapnya, menunjuknya, mengarahnya, itu semua karena Allah, maka itu sudah termasuk nasyad dunyawi wa nasyad ukhrawi, nasyad mati wa nasyad ruhi. Sudah begitu. Maka itu sudah disebut kegiatan rohani, spiritual, dan kegiatan material. Wadzalika fal Islamu la ya'tarifu bihadzal fasli. Wal Islamu bermula Islam, agama Islam itu layak tarifu bihadzal fasli, tidak mengenal bihadzal fasli dengan pemisahan ini, pemisahan al-metafisiki yang secara metafisik, pemisahan secara metafisik bainal hajat, antara kebutuhan al-madiyah yang secara material, awiruhiyah atau antara kebutuhan ruhani, spiritual. Jadi dalam agama Islam tidak memisahkan pandangan antara kebutuhan madiyah, materi, dan rohani. Karena setiap orang pasti butuh itu, pasti. Gak hanya butuh makan yang enak tok, tidak, tapi butuh rohani. Punya motor kan intinya bisa lari, bisa bawa Anda, memindahkan pantat Anda dari satu titik ke titik lain. Tapi itu di hati nilainya bisa beda-beda. Itu motor harga 10 juta dengan 100 juta, udah beda itu di hatinya itu. Motor, mobil harganya 100 juta dengan 1 miliar, udah beda lagi tuh hatinya. Sepatu perempuan yang haknya tinggi, yang harganya 10 juta sama yang 500.000, makanya udah beda itu rasanya. Nah, itu walaupun itu secara materi aja udah beda. Artinya apa? Bahwa setiap orang itu mempunyai perasaan secara materi, iya, kayak gitu itu tadi. Faktanya kayak tadi itu. Punya motor yang harganya lebih tinggi dengan temannya yang harganya lebih rendah aja udah beda itu rasanya. Nah, itu namanya faktor materi. Baru faktor materi aja perasaannya udah beda. Nah, begitu pula faktor ukhrawi, faktor akhirat, dua-duanya harus embedded jadi satu. Dunia tok itu kasar orangnya karena nggak takut sama Tuhan, jadi melakukan usahanya pasti dengan orang nggak takut sama Tuhan, nipu yang nggak takut.
bohong ya nggak takut, ngurangi timbangan ya nggak takut, menyalahkan atau keluar dari spek ya nggak takut. Cara-cara di luar ketuhanan dilakukan kalau nggak ada Tuhannya ya nggak takut. Itulah menjadi kering. Wal Islamu la ya'tarifu bihadzal fasli al-metafisiki bainal hajat al-madiyah awirufiyah. Islam tidak mengenal pembedaan secara metafisik antara kebutuhan materi dan spiritual. Wadzalika tamyizul mustana. Wadzalika bermula hal itu Islam layak tarifu bihadzal fas, itu at-tamyizu pembeda wadzalika tamyizul mustana, pembeda yang dibentuk, pembeda buatan atau artificial discrimination. Artificial discrimination, pembeda yang dibentuk bainal angshitoti dunyawiyah, antara kegiatan duniawi awil ukhrawiyah atau kegiatan ukhrawi, illa ala asasin masyru'iyatil amali wabtigha'i wajhillahi, illa ala asasi masyru'iyatil amali, kecuali atas dasar legalitas kerja, illa alal asasi masyru'iyatil amali, kecuali atas dasar legalitas kerja, on the basis of legality of the work, legality of the work. Wabtigha'i wajhillah, dan mengharapkan wajahnya Allah saja, mengharapkan menuju kepada Allah saja. Wayuka, dan diceritakan bahwa ana ba'du sahabat, sebagian sahabat ro'a syaban, melihat pada seorang pemuda. Ro'a, melihat siapa, ba'du sahabat syaban, akan satu sahabat, akan satu pemuda, uwian yang kuat, yusri'u yang cepat-cepat, ila amalihi, pada pekerjaannya. Ada seorang sahabat melihat seorang pemuda yang kalau kerja itu cekatan sekali dan cepat-cepat, berangkat pagi, pokoknya otos gitu. Otos itu engkres itu ya semangat lah pokoknya, kerjanya itu semangat. Lah tiba-tiba fakola, ada yang berkata, siapa ba'duhum, sebagian dari mereka, dari temennya ada yang ngomong. Jadi kalau ada orang semangat ya pasti nanti akan ada orang ngomong. Apalagi ada orang yang nggak jelas, lontang lantung, kayak orang nggak pernah makan, jalannya riep-riep, sempoyongan. Kalau disuruh apa-apa udah nggak jelas, kerja ya nggak mau. Ini ada seorang sahabat yang memang kerjanya ini otos dan semangat terus. Laukana hadala, maka ada temennya yang lain berkata, temennya yang tadi kerjanya kerja keras itu
yang sergepan gitulah. Temennya berkata, "Lau kana hadza fi sabilillah." Bertanya kepada Nabi, apakah apabila ini itu termasuk sabilillah? Apa ini termasuk sabilillah orang kerja kayak gini? Gitu. Sahabatnya Nabi nanya, ini termasuk jalannya Allah bukan? Ada orang kerja pagi sore, berangkat pagi pulang malam, wis otosnya cuma kerja tok. Jadi nyari duitnya metenteng banget. Maka ada orang nanya kepada Nabi, ya Nabi, apa ini juga termasuk sabilillah, termasuk di jalan Allah? Nggak ada orang kerja kayak gitu. Farodda maka menjawab alaihim pada mereka, siapa Nabi. Nabi langsung jawab, jawabannya, la taqulu hadza, janganlah engkau katakan ini. Jangan engkau katakan ini, fa innahu ingkana kharaja yasala waladihi, fa innahu sesungguhnya sab ingkana apabila ada siapa sab pemudanya itu kharaja keluar, siapa sab keluar yasa dan mencari siapa sab ala waladihi untuk anaknya sab sikhoron yang masih kecil, fahuwa maka bermula sab itu fisabilillah, termasuk sabilillah. Wa ingkana dan apabila ada siapa sab itu khoroja keluar, siapa sab yasa untuk mencari usaha, siapa sab ala abawa ini untuk kepentingannya kedua orang tuanya, syaikhaini kabiraini yang dua-duanya sudah tua, yang dua-duanya sudah berumur, bahwa maka bermula usahanya sabi itu fisabilillah, termasuk sabilillah. Wa ingkana dan apabila ada apa usahanya sab itu apa sab pemuda itu kharaja keluar, siapa sab yasa untuk mencari, siapa sab ala nafsi untuk dirinya sendiri mencarinya, ya'ufuha yang permisi izin, siapa sab pada dirinya Pak ya'ufuha yang permisi, siapa sab bahwa maka bermula sab itu fisabilillah, termasuk sabilillah. Wa ingkana dan apabila ada siapa sab itu kharaja keluar, siapa sab yas'a mencari, siapa sab riyaan karena riya, mencarinya karena bukan karena Allah tapi karena manusia. Wa mufakharatan dan karena bangga-banggaan, bahwa maka bermula sab yang kharaja yas'a riyaan wa mufakharatan itu fisabili syaitoni, di jalannya setan itu. Jadi suatu hari ada pemuda nanya pada Nabi, itu orang itu yang bekerja pateng ngotros itu sabilillah bukan sih, itu udah di jalannya Allah atau bukan? Rasulullah jawab, kalau ada orang kerja seperti pemuda itu dan niatnya kerjanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya, itu juga sudah termasuk dalam sabilillah. Artinya kerja yang di jalan Allah. Dan apabila ada orang kerja yang niatnya untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, itu juga namanya sudah fisabilillah, di jalan Allah. Apabila ada orang kerja usaha untuk dirinya sendiri diniati karena Allah, itu juga sudah termasuk fisabilillah. Apabila ada orang kerja yang kok diniatinya untuk agar orang lain
riak terhadap orang lain, biar orang lain melihat kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan Anda kerjanya niatnya untuk bangga-banggaan itu tadi, untuk bisa beli motor yang bagus, bisa beli mobil yang bagus, pokoknya untuk bangga-banggaan. Kalau ada orang usaha karena begitu, riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaiton. Itu di jalan setan yang begitu itu. Jalan setan. Aktsaru min dzalik fa inna alamatal iman as-sahiha fil Islam wal amalun nafi wal adil ladzi ya'udu bis-salih 'alal mujtama. Aksar min dzalik, lebih banyak dari hal itu. Fa inna alamatal iman as-sahih, sesungguhnya tanda-tandanya iman yang benar fil Islam, dalam Islam itu bermula. Iman yang benar dalam Islam itu al-amalu, bekerja, an-nafi'u, yang bermanfaat. Yang penting produksi, bekerja yang bermanfaat. Wal intaj al-madi, dan produksi fisik. Produksi fisik alladzi ya'udu, yang kembalinya apa produksi fisik tadi? Kembalinya bisalihi alal mujtama, dikembalikannya atas kebaikan masyarakat. Nah ini tanda-tandanya orang bekerja karena Allah. Tanda-tandanya orang bekerja karena Allah ini nggak usah ngelihat ditanya mulutnya. Kalau mulut bisa jawab macam-macam. Itu jika dia bekerja, hasilnya termasuk tujuannya untuk manfaat orang banyak. Nah ini tanda-tandanya itu orang beriman pada Allah. Jangan ditanya mulutnya, tapi dia melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, enggak. Kalau ternyata dia melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, itu tanda-tanda orang itu karena Allah. Udah, ya pokoknya yang mikirin orang banyak gitu. Itu tanda-tanda, alamatnya kayak gitu. Karena apa kok bisa begitu, orang yang memikirkan banyak orang, yang membantu untuk banyak orang, kok itu sebagai tanda-tanda as-sahih fil Islam. Al-amal an-nafi wal intaj al-madil ladzi ya'udu bis-salih 'alal mujtama'i. Karena fallahu, maka bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu yaqulu, berkata siapa Allah, berkata wa qulikmalu fasayarallahu amalakum amalakum warasuluh wal mu'minun. Karena Allah berkata begitu, ikmalu, kerja wakul, dan katakan ikmalu, kerja fasayarallah, sampai Allah melihat amalakum, pada karya kalian, warasuluh, dan utusannya Allah juga melihat amalakum, pada karya kalian, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman melihat. Jadi kita itu disuruh berkarya oleh Allah sampai hasilnya bisa dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah, dan oleh orang banyak, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, itu harus punya tinggalan sesuatu yang dinikmati manfaatnya untuk orang banyak. Kalau ciri-ciri orang mau melakukan itu ciri-ciri orang yang karena Allah. Makanya orang yang kayak gitu sedikit.
orang yang mau melakukan untuk orang banyak, nggak tahu anaknya siapa aja diurusi gitu loh. Nggak tahu sampean anaknya sopo kok ngendi, kenal juga enggak, tapi kita urusi itu. Nah, itu tanda-tandanya menurut kitab ini begitu. Karena Allah telah menyampaikan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerja sampai Allah dan Rasulnya melihat hasil kerjanya. Dan begitu pula mukminun bisa melihat karya ciptanya. Wa yaqulu, dan berkata siapa Allah, khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas. Nih, la khairu, tidak ada kebaikan fi katsirin dalam orang banyak, min najwahum dari bisikan-bisikannya mereka, cerita-ceritanya mereka, diskusi-diskusinya mereka, bisikan-bisikan mereka, ilaman amaro, kecuali orang yang memerintahkan bisodakotin dengan sedekah, au ma'rufin, atau amar ma'ruf, au islahi bainan nas, atau islah, mendamaikan antara manusia. Tidak ada bisikan-bisikan yang lebih baik, bisikan-bisikan, diskusi-diskusi, omongan-omongan, rapat-rapat terus, diskusi-diskusi terus, ceramah-ceramah terus, itu tidak termasuk lahwero. Termasuk lahwero, nggak disebut itu baik kalau ternyata dalam diskusi dan omongan bisikan itu tidak termasuk di dalamnya orang yang ingin punya semangat memberi, sodakoh. Orang kan sekarang semangatnya ngaku paling bener terus, semangat sodakoh nggak ada, walaupun salah nggak ada, semangat untuk minta maaf nggak ada, salah cari mana pembenarnya. Itu sekarang rata-rata orang kayak gitu. Padahal dalam hal urusan karena Allah, mengharapkan karena Allah, itu hal-hal yang tanda-tandanya mau melakukan untuk orang banyak. Terus tanda-tanda yang kedua lagi, kalau orang itu tidak ada diskusi-diskusi selain untuk semangat memberi. Ya termasuk di dalamnya memberi maaf. Memberi maaf itu penting. Kalau nggak ada orang punya semangat memberi maaf, setiap G30 SPKI diperingati, adanya kayak berantem kanan kiri, berantem. Itu. Wayuradatu, dan menggemakan siapa Nabi alaihi salatu wassalam bahwa annas sabilal fa'al, sesungguhnya annas sabilal fa'al, sesungguhnya cara yang efektif, as-sabil al-fa'al, litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah, wal fauz birito, dan memenangkan birito, dengan ritonya Allah. Wa bermula cara untuk memenangkan ritonya Allah itu bimahabbati ibadihi, dengan mencintai hambanya Allah, wa musa'adatihim, dan membantu mereka. Jadi tanda-tandanya orang itu melakukan karena Allah, jika orang itu sudah termasuk mencari keridhoannya itu dengan cara mencintai hambanya. Nih,
Nah, kalau orang itu adanya berantem terus ya, hanya karena memperingati PKI G30S yang berantem sampai membikin masalah misalnya, ya baik yang PKI-nya atau yang menuduh PKI. Nah, kalau hanya kayak gitu aja setiap hari, ya bukan karena Allah itu namanya. Karena kalau karena Allah, tanda-tandanya ini bimahabbati ibadihi wa musa'adatihim. Mau cinta kepada hamba-hambanya Allah dan mau membantu pada mereka. Cinta dan mau membantu. Wa ana mangzilatuka indallahi biqadri mangzilatika indan nas. Wa ana mangzilatuka, sesungguhnya posisi Anda, tempat Anda, posisi Anda, status Anda indallahi di sisi Allah itu biqadri mangzilatika, dengan ukuran status Anda indan nas pada manusia. Jadi status dan posisi Anda di hadapan Allah ya tergantung status dan posisi Anda terhadap manusia. Anda termasuk yang mahabbah biibadihi wa musa'adatihim amla. Anda termasuk mencintai makhluknya Tuhan atau membantunya apa tidak, atau mengeksploitasi atau malah mengadu-adu, ngaku beragama paling top, paling bener, paling punya surga sendiri, tapi bendino adu-adu orang terus kayak adu jangkrik di medsos. Ini wa anna ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh manusia, dicintai ahabbun nas, orang-orang yang paling dicintai ilallahi pada Allah itu anfa'uhum linnas, orang yang mempunyai manfaat banyak terhadap manusia. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bisa memberikan manfaat banyak terhadap manusia lain, bukan orang yang hanya bisa kritik. Dirinya boro-boro iso ngaji di mana ngono itu udah ngomong ulama. Itu. Waqad aroda ahad sahabati al-khalwah. Waqad aroda, sungguh dulu telah mau siapa ahadus sahabati, salah satu sahabat, menghendaki siapa ahadus sahabati, salah satu sahabat, al-khalwata, akan menyendiri. Suatu hari ada sahabat ingin menyendiri, wal iktikaf, dan iktikaf li dzikrillah, untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Faqala, berkata lahu pada ahadus sahabat yang ingin menyendiri dan karena ingin iktikaf, siapa Rasulullah, utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala taf'al, kata Rasulullah, jangan engkau lakukan. Fa inna maqama ahadikum, karena sesungguhnya makam, kedudukan salah satu kalian fisabilillah, dalam urusannya Allah, dalam jalannya Allah, ay fisabilil mujtama, maksudnya dalam urusan masyarakat. Kalau Anda kita mau sudah jelas mau ngurusi masyarakat, ngurusi NU, ngurusi Muhammadiyah, ngurusi Persis, ngurusi orang banyak lah, ngurusi ranting, ngurusi MWC, ngurusi
cabang, ngurusi wilayah, ngurusi orang banyak, itu afdolu min sholatihi, lebih baik dari salatnya ahad fi baitihi, di rumahnya, sabaina aman, 70 tahun. Itu kata Rasulullah. Jadi tanda-tanda orang ngaku itu semua karena Allah kalau orang itu mau memikirkan dan membantu orang banyak. Ngerti atau nggak ngerti siapa Anda, itu tanda-tandanya. Itulah kajian pagi hari ini yang ke-28 tentang irtibatu ma huwa mati wa ma huwa ruhi fil Islam. Bagaimana tentang konektivitas, link, the link between material and spiritual in Islam. Irtibatu ma huwa mati wa ma huwa ruhi fil Islam. Besok kita masih lanjutkan tentang hal ini, itu bagian yang ke-29. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.